subgraf yang diinduksi oleh sisi. Definisi, misalkan X himpunan, X bukan graf melainkan himpunan tak kosong yang merupakan subhimpunan atau himpunan bagian dari himpunan sisi pada graf G. Maka subgraf yang diinduksi oleh himpunan sisi X adalah subgraf minimal dari G dengan himpunan sisi adalah X dan dinotasikan dengan X dalam kurung. Jadi X dalam tanda kurung ini merupakan grafnya. X dalam tanda kurung inilah yang merupakan subgraf yang diinduksi himpunan sisi X. Apa yang dikatakan dengan subgraf minimal? Jadi, subgraf yang diinduksi oleh himpunan sisi X terdiri atas vertex-vertex di G yang insiden dengan paling sedikit satu sisi di X. Definisi subgraf yang diinduksi oleh sisi. Subgraf H dari graf G dikatakan subgraf yang diinduksi sisi atau H-induced subgraph jika graf H sama dengan subgraf yang diinduksi oleh himpunan sisi X. Untuk suatu himpunan tak kosong dari himpunan sisi X adalah himpunan bagian dari himpunan sisi dari graf G. Contoh sebagai berikut. Baik, di sini terdapat 3 graf. Graf G, H1 dan H2. Kita akan cek apakah H1 adalah subgraf dari G yang diinduksi oleh sisi. Selanjutnya H2, apakah H2 adalah subgraf yang diinduksi oleh sisi. Yang pertama kita cek itu yaitu graf H1. Pada graf H1 kita akan menyebutkan anggota himpunan sisinya. Anggota himpunan sisinya adalah E2, E1, E3, dan E4. Kalau himpunan sisi dari graf G adalah E1, E2, E3, dan E4. Di sini kita anggap ada E5 dan E6. E5 itu yang menghubungkan simpul U dan V, dan E6 yaitu menghubungkan simpul U dan W. Nah, ternyata himpunan sisi pada graf 1 adalah himpunan bagian dari himpunan sisi pada graf G. Jadi syarat pertama terpenuhi. Yang kedua adalah pemilihan verteksnya. Nah, tadi kan verteksnya itu ada E1, E2, E3, dan E4. Jadi, berarti verteks-verteks yang ada di H1 itu dia harus berinsiden dengan E1, E2, E3, E4 di G. Oke, E1 di G, dia berinsiden dengan V dan X. Berarti verteks V dan X di H1 itu harus ada. Dan ada ya. Sedangkan E4 dia berinsiden dengan verteks X dan Y. Berarti verteks X dan Y harus ada di H1. Selanjutnya E3. E3 berinsiden dengan verteks W dan Y. Berarti W dan Y harus ada di graf H1. Oke, ada. Selanjutnya E2. E2 berinsiden dengan V dan W. Jadi V dan W itu harus ada di H1. Oke, ada. Tapi ada verteks U di sini. Sedangkan U di G itu berinsiden dengan E5 dan E6 yang tidak ada di H1. Berarti ini salah karena U tidak boleh ada. Berarti jadi yang H1 ini bukan subgraf dari G yang diinduksi oleh sisi. Sekarang kita ke H2. Himpunan sisi H2 apa aja? E1, E2, E3, dan E4. Merupakan himpunan bagian dari himpunan sisi pada graf G. Sekarang kita cek verteks apa saja yang harus ada di H2. E1 berinsiden dengan V dan X, ada ya. E4 berinsiden dengan X dan Y, nah ada ya. E3 berinsiden dengan W dan Y, nah ada. E2 berinsiden dengan V dan W, oke. Nah, berarti ini memenuhi syarat dari induksi sisi. Berarti karena graf H2 yang pertama himpunan sisinya merupakan himpunan bagian dari graf G, dan yang kedua graf H2 berisi verteks-verteks yang berinsiden, verteks-verteks di G yang berinsiden dengan himpunan sisi H2, maka dia adalah graf H2 ini adalah subgraf dari G yang diinduksi sisi.